Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya sendiri Putri Wulandari Nasution. Saya Tria Wulandari. Di sini kami akan membahas mengenai sistem akuntansi pemerintahan pusat dan daerah. Materi yang akan kita bahas pertama adalah sistem akuntansi pemerintahan pusat. Yang pertama ada definisi sistem akuntansi pemerintahan pusat. Apa sih yang dimaksud dengan akuntansi pemerintahan pusat? Sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP merupakan prosedur di dunia akuntansi baik yang dilakukan secara manual dan juga terkomputerisasi. Proses ini terdiri dari pengumpulan data, catatan keuangan, proses ikhtisar laporan keuangan, dan juga operasi keuangan pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat ini diterapkan bagi semua unit organisasi di pemerintah tingkat pusat, yang pelaporan dan juga pencatatan keuangannya dikelola oleh pemerintah pusat. Tujuan dari akuntansi pemerintahan pusat ada 4. Yang pertama adalah menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-instansinya dengan cara melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang diterima secara umum. Yang kedua, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. Kemudian, sistem akuntansi pemerintah pusat bertujuan untuk menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan. Selanjutnya, menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Selanjutnya, karakteristik dari akuntansi pemerintah pusat. Yang pertama adalah basis akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Yang kedua, sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebit sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait. Lalu, desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilakukan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi, baik di kantor pusat, instansi, maupun di daerah. Bagan akun standar. SAPP menggunakan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Selanjutnya, standar akuntansi pemerintahan. SAPP mengacu pada standar akuntansi pemerintahan dalam melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban akuntansi, dan pelaporan keuangan. Kebijakan akuntansi pemerintah pusat bertujuan sebagai pedoman bagi entitas akuntansi maupun entitas pelaporan di lingkungan pemerintah pusat dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan bendahara umum negara, dan laporan keuangan kementerian negara atau lembaga dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik antar periode maupun antar entitas pelaporan dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah pusat. Terdapat 2 sistem akuntansi pemerintah pusat. Yang pertama adalah sistem akuntansi bendahara umum negara, yaitu sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan pengguna anggaran bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan atau BAPP. Yang kedua, sistem akuntansi instansi atau SAI. Kementerian negara atau lembaga melakukan pemrosesan data untuk menghasilkan laporan keuangan. Dalam pelaksanaan SAI, Kementerian Negara membentuk unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang. Nah, berikut ini adalah gambaran struktur pendelegasian dan sistem akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Pada tahap pertama, pendelegasian oleh Presiden. Presiden sebagai kepala negara mendelegasikan kewenangan pengelolaan keuangan negara kepada 2 pihak. Yang pertama, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan yang kedua,
menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. Kemudian, Menteri Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan sistem akuntansi Bendahara Umum Negara. Sabun sendiri terdiri dari berbagai subsistem yang mencakup sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat atau SIAP. Yang kedua, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan utang pemerintah atau SAUP, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan hibah atau SIKUBAH, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah atau SAIP, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan penerusan pinjaman atau SAPPP, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer ke daerah dan dana desa atau SATD, lalu sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi atau SABS, kemudian sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja lainnya atau SABL, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus SATK, dan yang terakhir sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja lainnya atau SAPBL. Sedangkan pada menteri atau pimpinan lembaga selaku PA atau PB, menteri atau pimpinan lembaga bertanggung jawab atas pengelolaan sistem akuntansi instansi atau SAI. SAI sendiri terdiri dari sistem akuntansi instansi berbasis akrual, dan yang kedua, sistem manajemen informasi dan akuntansi barang milik negara. Siklus akuntansi pemerintah pusat terdiri dari 4 tahapan utama. Yang pertama, tahap identifikasi. Tahap ini melibatkan analisis transaksi dan pengumpulan dokumen sumber transaksi. Selanjutnya adalah tahap pencatatan, pengukuran, dan pengklarifikasian. Di tahap ini, transaksi dicatat dalam jurnal, kemudian diposting ke buku besar. Setelah diposting ke buku besar, tahap selanjutnya adalah tahap pengikhtisaran. Tahap ini menghasilkan neraca saldo percobaan dan jurnal penyesuaian. Tahap akhir adalah tahap pelaporan yang menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat yang terdiri dari berbagai jenis laporan seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Laporan-laporan ini memberikan informasi yang tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan pemerintah pusat. Proses penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat yang pertama mengumpulkan semua dokumen sumber yang mendukung transaksi keuangan. Kemudian mencatat semua transaksi keuangan ke dalam jurnal umum atau jurnal khusus sesuai dengan jenis transaksi secara kronologis. Kemudian memindahkan data dari jurnal ke akun-akun terkait dalam buku besar. Selanjutnya melakukan rekonsiliasi antara catatan akuntansi dengan data eksternal seperti rekonsiliasi bank untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar dan saldo-saldo akun sesuai dengan kenyataan. Kemudian melakukan penyesuaian untuk mencatat transaksi yang belum tercatat atau untuk menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Kemudian menyusun neraca saldo setelah semua jurnal penyesuaian telah dilakukan untuk memastikan keseimbangan antara total debit dan total kredit. Kemudian menyusun laporan keuangan. Selanjutnya adalah menyerahkan catatan atas laporan keuangan yang memberikan informasi tambahan untuk membantu pengguna memahami laporan keuangan secara lebih mendalam. Yang selanjutnya adalah review dan audit internal. Melakukan audit review internal atas laporan keuangan yang telah disusun untuk memastikan akurasi dan kelengkapan. Selanjutnya adalah mengajukan laporan keuangan yang telah disusun dan direview kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan audit eksternal. Selanjutnya, setelah audit eksternal selesai, laporan keuangan yang telah diaudit disampaikan kepada DPR dan publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi terhadap hasil audit dan opini BPK untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Pelaporan dan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan 3 asas. Yang pertama, asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Selanjutnya, asas tugas pembantuan. Penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota atau desa, serta dari Pemkad atau Pemkot kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Selanjutnya kita masuk ke pengertian akuntansi pemerintahan daerah. Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari pemerintahan daerah, kabupaten, kota, atau provinsi, yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintahan daerah yang memerlukan. Selanjutnya masuk ke sistem pencatatan akuntansi keuangan daerah. Nah, di sini kita ada 3 sistem pencatatan. Yang pertama ada single entry, double entry, dan yang terakhir adalah triple entry. Single entry yaitu sistem pencatatan yang sering disebut dengan sistem tata buku tunggal. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Yang kedua yaitu double entry. Sistem pencatatan ini sering disebut dengan sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat 2 kali. Double yang artinya berpasangan atau ganda, sedangkan entry merupakan pencatatan. Nah, yang ketiga yaitu triple entry, merupakan pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, PPK SKPD maupun bagian keuangan atau akuntansi pada Satuan Kerja Pengelolaan Kekayaan Daerah juga mencatat transaksi tersebut ke dalam buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran. Baik, kita masuk ke entitas akuntansi dan pelaporan. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola seperti anggaran, kekayaan, serta kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Sedangkan entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik sistem akuntansi pemerintahan daerah. Karakteristik sistem akuntansi pemerintahan daerah dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu relevan. Informasi dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantu dalam mengevaluasi peristiwa seperti kejadian di masa lalu, masa kini, dan masa depan yang menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Yang kedua itu andal. Laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, serta menyajikan setiap kenyataan secara jujur serta dapat diverifikasi. Yang ketiga yaitu dapat dibandingkan. Laporan keuangan dapat menjadi lebih berguna bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintahan daerah lain pada umumnya. Dan yang terakhir yaitu dapat dipahami. Dapat dipahami yaitu laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis laporan keuangan pemerintahan daerah. Jenis atau komponen laporan keuangan pemerintahan daerah mengacu pada PSAP nomor 7 dengan komponen-komponen yang ada pada laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari 2 hal, yaitu laporan pelaksanaan anggaran dan yang kedua yaitu laporan keuangan.
Sehingga komponen laporan keuangan pemerintahan daerah terdiri dari 7. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran, yang kedua ada perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga yaitu neraca, yang keempat laporan operasional, yang kelima ada laporan perubahan ekuitas, yang keenam laporan arus kas, dan yang terakhir adalah pencatatan alat laporan keuangan atau CALK. Oke, masuk kita ke peran laporan keuangan daerah. Pemerintahan daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis serta terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan seperti akuntabilitas, manajemen, transparansi, serta keseimbangan antar generasi. Akuntabilitas ini yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepada pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Yang kedua yaitu manajemen. Manajemen ini membantu pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, serta pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana pemerintahan daerah untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga itu ada transparansi, yang memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercaya kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan antar generasi. Di sini keseimbangan itu membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah kepada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Baik, masuk kita ke dalam submateri selanjutnya yaitu tujuan pelaporan keuangan daerah. Pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi terkait entitas yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan pemerintahan dalam rangka akuntabilitas dan pembuatan keputusan. Tujuan laporan keuangan ini ditentukan berdasarkan permintaan pengguna dan kebutuhan pengguna atas informasi keuangan. Yang pertama yaitu informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua, apakah cara perolehan sumber daya ekonomi dan alokasi telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat yaitu bagaimana pemerintahan daerah mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan khasnya. Yang kelima yaitu informasi mengenai kondisi keuangan dan kondisi pemerintahan daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek ataupun jangka panjang, yang termasuk berasal dari pemungutan pajak dan pinjaman. Dan yang terakhir yaitu informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintahan daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Nah, kita masuk ke siklus akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPK SKPD dalam satuan rangkaian proses yang disebut siklus akuntansi pemerintahan daerah. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 Permendagri 64 tahun 2013. Sistem akuntansi pemerintahan daerah atau SAPD dapat dikelompokkan ke dalam dua subsistem pokok, seperti sistem akuntansi SKPD dan sistem akuntansi PPKD. Sistem akuntansi SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan dan menyampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD. SKPD menyelenggarakan sistem akuntansi SKPD untuk menghasilkan laporan keuangan SKPD yang terdiri dari LFA, LO, neraca, LPE, dan CALK. Nah,
Yang kedua yaitu sistem akuntansi pejabat pengelolaan keuangan daerah atau SAPPKD yang terbagi menjadi dua, yaitu SAPPKD sebagai pengguna anggaran yang akan menghasilkan laporan keuangan PPKD yang terdiri LRA, PPKD, LPSAL, LO, PPKD, neraca PPKD, dan CLK PPKD. Dan yang kedua yaitu SA Konsolidator sebagai wakil Pemda atau entitas pelaporan yang akan mencatat transaksi resiprokal antara SKPD dan PPKD selaku BUD dan melakukan proses konsolidasi laporan keuangan dari laporan keuangan seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD menjadi laporan keuangan Pemda yang terdiri dari LRA, LPSAL, LO, neraca, Pemda, LPE, LAK, dan CELK Pemda. Nah, siklus akuntansi sendiri merupakan tahapan atau langkah-langkah yang harus dilalui dalam penyusunan laporan keuangan. Ada 8 langkah-langkah yang dapat diketahui untuk mencatat siklus akuntansi keuangan daerah. Yang pertama, seperti mencatat jurnal anggaran di buku jurnal. Yang kedua, yaitu mencatat jurnal penyesuaian. Kita bisa melihat contohnya di kotak ini. Dan ketiga yaitu posting ke buku besar, yang keempat penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, yang kelima yaitu menyusun laporan keuangan, yang keenam membuat jurnal penutup, serta yang terakhir menyusun neraca saldo setelah jurnal penutupan. Nah, kita masuk nih ke sub yang terakhir yaitu sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan Permendagri. Dalam sistem ini ada 4 prosedur yang bisa kita ketahui. Yang pertama yaitu prosedur akuntansi penerimaan kas yang meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan. Sehingga pelaporan keuangan bertanggung jawab pelaksanaan APBD yang terkait dengan penerimaan kas pada SKPD atau SKPKD. Yang kedua yaitu prosedur akuntansi pengeluaran kas yang meliputi kerangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi, baik dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, sehingga pelaporan keuangan bertanggung jawab dalam pelaksanaan APBD yang terkait dengan pengeluaran kas pada SKPD atau SKPKD. Yang ketiga yaitu prosedur akuntansi selain kas, yang meliputi serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi, baik dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, sehingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terkait dengan transaksi atau kejadian keuangan selain kas pada SKPD atau SKPKD. Dan yang terakhir yaitu prosedur akuntansi aset yang meliputi kerangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan serta pelaporan akuntansi atas perolehan, sehingga pemeliharaan, rehabilitas, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, serta penyusutan terhadap aset yang dikuasai SKPD dan SKPKD. Prosedur akuntansi ini digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai atau digunakan SKPD dan SKPKD. Sekian penjelasan dari kami mengenai sistem akuntansi pemerintahan pusat dan daerah. Terima kasih. Bye.